Monggo dipun buka Surat Luqman. Surat Luqman mulai dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن
الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Allahumma fatna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an uqtala min tahtina. Allahumma rabban nas utibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Kamis malam Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang kita tidak akan mampu menghitungnya dari nikmat-nikmat tersebut. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat merasakan iman. Ini adalah suatu yang sangat berharga bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karenanya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu syukur kita diberikan nikmat hidup. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan syukur itu diantaranya adalah merasa bahagia, merasa senang atas nikmat hidup yang kita rasakan seperti ini. Jadi kita diberikan hidup seperti ini adalah termasuk nikmat yang
besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya arti syukur artinya kita berterima kasih dan kita tidak murung ya, dengan kehidupan yang kita jalani ya, karena nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak yang kita rasakan ya. Tidak akan kita bisa mampu menyebutkan satu persatu nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya panutan dalam hidup kita, idola di dalam hidup kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan bagi kita. Ini adalah nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi sungguh nikmat yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak mengenal Rasulullah, ya, alangkah sesatnya hidup kita. Karena itu dalam ayat ini dikatakan sungguh nikmat yang paling besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Nikmat yang besar bagi orang-orang yang beriman. Itta'asa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad itu dari jenis seperti kita. Ya, artinya Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa. Ya, tidak seperti Nabi Isa yang dilahirkan dari tanpa ayah, gitu ya. Ya. Maksud dari min anfusihim itu artinya keadaannya Rasulullah mirip seperti kita dengan nasab yang jelas, ya. Diketahui nasabnya, diketahui ibunya, bahkan diketahui di mana kuburnya. Tapi rasul-rasul yang lain tidak. Nah, gitu ya. Rasul-rasul yang lain itu ada keajaiban sendiri, ya, gitu ya. Namun khusus Rasulullah pada umat ini, Rasulullah sama seperti kita, ya. Nasabnya juga ya jelas, ibunya jelas, tempat meninggalnya jelas, bahkan sejarahnya juga jelas. Nah, ini nikmat yang besar. Oke. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ya. Sebelumnya, ya, mereka atau kita mungkin sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada kesesatan yang jelas. Maka mari kita senantiasa mengucapkan sholawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 3 hal ini yang harus disebut tatkala kita mengucapkan sholawat, ya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan untuk keluarganya Nabi, ya.
keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan wa ashabi dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, gitu ya, sahabat-sahabatnya juga disebut. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, jamaah dirahmati oleh Allah, mungkin itu untuk mengawali kajian ini. Ya, berikutnya kita meneruskan kajian tafsir, yaitu surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Luqman, surat Luqman. Hadis surah Al-Karimah, surat yang mulia ini dinamakan surah Luqman, yaitu surat Luqman. Ya. Siapa Luqman itu? Ya. Apakah Luqman itu seorang nabi? Kenapa kok dicantumkan di dalam ayat ini? Ya, sesuai dengan namanya, yaitu Luqmanul Hakim. Luqman ini bukanlah seorang nabi, tapi melainkan Luqman ini Al-Hakimu. Dia adalah sebenarnya seorang hakim. Ya. Kenapa dinamakan hakim? Hakim itu dinamakan hakim karena dia memiliki hikmah. Ya, dia memiliki kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu? Hikmah itu adalah orang yang perkataannya selalu nyocoki kebenaran. Itu yang namanya al-hikmah. Nah, okay. Di sini dijelaskan, ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Al-hikmah itu al-isobatu fil qawli wal amali, yaitu selalu benar dalam ucapannya dan juga amalnya. Nah, ini nggih. Itu Luqman, itu hikmah. Nah, ngoten nggih. Lah, Luqman sesuai dengan namanya, dia adalah Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Dia adalah seorang bapak yang bijaksana. Dia seorang yang sholih, kepala keluarga yang baik, yang bisa mengarahkan keluarganya dan bisa menghukumi, ya, bisa menghukumi suatu masalah dengan benar. Itu Luqman. Karena itu disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Ya. Jadi surat Luqman ini, surah Luqman min surah Al-Makiyah. Surat Luqman ini adalah surat Makiyah. Ya, sama dengan surat Nuh kemarin, ya, yang kita kaji pada Kamis yang lalu, ya. Kenapa dinamakan surah Makiyah? Karena di sini, ya, temanya adalah al-aqidah, mengenai al-aqidah wal usulus salasah li aqidatil iman, dan menjelaskan tentang dasar-dasar, ya, atau 3 dasar yang menjadi akidah keimanan, li aqidatil iman. Apa itu? Yang pertama al-wahdaniyah, mengenai keesaan Allah, ya. Kemudian an-nubuwah, iman kepada kenabian atau menjelaskan tentang kenabian. Dan yang ketiga menjelaskan al-bi'sa wan nusyur, menjelaskan tentang hari akhir berkaitan hari kebangkitan. Nah, gitu.
Jadi inti dari iman itu. Satu, menjelaskan tentang al-wahdaniyatullah, yaitu keesaan Allah atau tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjelaskan bahwa Allah itu mengutus nabi. Untuk menjelaskan syariat atau kitab hukum itu perlu ada nabi, mesti diturunkan nabi. Karena itu kita harus percaya dengan kenabian. Dan yang ketiga, kalau kita sudah percaya dengan keesaan dan kenabian, yaitu percaya dengan adanya hari kebangkitan atau pembalasan. Nah, ini 3 hal itu Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali. Ini 3 hal ini. Ibtada'at as-surah al-karimah bidzikri al-kitabil hakim. Yang pertama, ayat ini ya menjelaskan tentang Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, menjelaskan tentang Alkitab, tentang kitab Al-Qur'an. Mukjizatu Muhammad Al-Khalid, sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatud daimah, yang selalu kekal, tidak akan pernah Al-Qur'an itu hilang atau hancur. Al-baqiyah, selalu tetap, selalu terjaga kesuciannya ala madaz zaman, ya, sepanjang masa, sepanjang zaman. Itu. Wa aqamatil hujaji wal barahin ala wahdaniyati rabbil alamin, dan di situ terdapat atau menguatkan tentang hujah-hujah atau alasan-alasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala selaku Rabbul Alamin. Dan itu dimulai dari ayat itu. Mana bunyinya ayatnya? Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat mutasyabihat. Nah, niku nggih. Ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Al-huruful muqta'atu litanbih ala ijazil Qur'an. Ini adalah huruf-huruf yang tidak berarti, hanya huruf-huruf yang terpotong-potong, tapi menunjukkan mukjizat Al-Quran. Nah, okay. Huruf ini tidak ada artinya sebenarnya, tapi meskipun huruf ini tidak berharga dan tidak ada artinya, tapi tidak ada makhluk di dunia ini yang berani meninggalkan huruf ini. Oh, ini huruf apa ini, gak jelas ini, itu tinggal lagi. Nah, tidak ada kan? Ya. Oh, dikualat Bapak Ibu ya. Gitu ya. Coba sampean ilangi, ya sok kualat temenan ya. Ngilangi huruf Al-Qur'an. Itu menunjukkan mukjizatnya Al-Qur'an. Coba sampean ilangi, konangan sampean. Nah, tidak boleh hilang. Dan tidak bisa dibalik-balik. Okay. Kalau dulu alif lam mim, ya alif lam mim. Ya. Ini adalah huruf yang tidak berarti kalau bagi orang Arab. Gitu ya. Tapi anehnya ini tidak ada yang berani merubah-rubah. Ngoten nggih? Bahkan bisa menjadi suatu yang mengejutkan bagi orang yang mengetahui makna Al-Quran, bagi orang yang memperhatikan Al-Quran.
indah, bahasanya enak dibaca dari langgamnya ya atau apa nadanya bisa enak. Alif lam mim. Ada Al-Quran itu cuma ya roh gitu kan, ada kan? Ada itu. Ya. Tapi bisa dilakukan. Nah, gitu nih. Alif lam roh ada. Itu namanya huruf maktu'ah. Huruf yang terpotong-potong tapi litanbi yang di situ terdapat sebuah mukjizat ya, perhatian yang luar biasa yang bisa mengagetkan pendengarnya, terutama orang Arab. Walil isyarati ila anna hadzal kitab mukjizah, dan sebagai isyarat bahwa Al-Quran ini mempunyai nilai mukjizat. Al-Quran ini mempunyai nilai mukjizat. Luar biasa Bapak Ibu. Masya Allah, okay? Alladzi afqamal ulama wal udaba, yang mengagumkan bagi ulama, orang-orang yang berilmu, terutama ahli bahasa, ahli adab, ahli fashoka, ahli balaghah. Nah, gitu nggih. Luar biasa. Sudah, nggak saya teruskan, sudah cukup ya masalah ayat mutasyabihah. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ya artinya hadza, walaupun di situ tilka ya, tilka itu kan artinya itu kan ya, atau zalika, tapi maknanya aslinya ini gitu ya, ini hadza ayatul kitabil badi, ini adalah kitab ya al-badi yang di situ ada keanehan. Jadi badi itu artinya keanehan Bapak Ibu. Ada ilmu balaghah, ada ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu yang mempelajari keanehan-keanehan Al-Quran, keanehan-keanehan bahasa Al-Quran. Ya, contohnya ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ dal semuanya diakhiri dal semuanya. Ya, itu keanehan itu. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang aneh, yang itu kalau ditelusuri, bahasanya itu indah bagi orang ahli bahasa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi menunjukkan tilka ayatul kitab, ayat ini menunjukkan hadza ayatul kitabil badi ya, alladzi faqa kullu kitabin fi bayani, yang meliputi setiap kitab, isinya meliputi semuanya, ada di dalam semuanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ini. Fi bayani, baik itu penjelasan-penjelasannya, wa tasyri'atihi, dan hukum-hukumnya ya, syariat-syariatnya, wa ahkamihi, dan yang mengandung hukum-hukumnya. Semuanya ini wonten Bapak Ibu dan mriku. Nggih. Hukum-hukum kata mriku nggih. Ya napa menghukumi yang sing nyolong
Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nggih, niku wis wonten asline. Nggih. Hukum pencuri, hukum orang yang zina. Ya, juga ada. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian dekat-dekat zina. Enggak boleh dekat-dekat. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah. Terus di sini dikatakan al-hakimu al-kitabul hakim. Apa yang dimaksud dengan kitab Al-Qur'an al-hakim? Hakim artinya dzil hikmah al-faiqah, mempunyai hikmah yang dalam. Oke. Jadi Al-Qur'an itu mempunyai hikmah yang dalam. Membacanya saja sudah dianggap ibadah walaupun kita tidak tahu artinya. Subhanallah, oke. Jadi lari-lari niku maca, masih gak ngerti artine, Pak. Niku sudah punya pahala besar. Ya. Kalau hadis itu pahalanya pahala amal sholih. Nah, gitu ya. Pahala amal sholih. Tapi kalau baca Quran pahalanya pahala ibadah. Nah, maksudnya apa? Membacanya itu sudah punya satu huruf itu sudah ada catatannya, bahkan dilipatkan berapa kali lipat itu ada nilainya, Bapak Ibu. Tergantung keikhlasan di kita. Termasuk jenengan yang mendengarkan tadi, ya, menyemak, waduh pahalanya sangat banyak. Ada nggih. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, hudan kanggo pituduh, wa rahmatan lan kanggone rahmat lil muhsinina kanggone wong sing muhsin. Atasipun napa? Hidayatan wa rahmatan lil muhsinin alladzina ahsanul amal. Jadi Al-Qur'an niku wau iso dadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang mau membagusi amalnya di dunia. Oke. Jadi pulau tanpa sedaya makanya kita harus berusaha ingin membagusi amal kita, Bapak Ibu. Ayo kita berusaha ingin lebih baik amal kita. Oke. Jangan sampai kita wis ngene wis sapiknya, tapi kita berusaha terus ingin menjadi orang yang membagusi amal kita. Oke. Jangan merasa kita sapik ngene iki. Tapi aksanul amal, kanggone wong sing berusaha. Aksana itu berusaha, Bapak Ibu ya. Bukan merasa wis apik, tidak. Jadi mari kita harus mawas diri, introspeksi. Wah, aku ngene durung apik lah. Aku pengen luwih apik maneh bisa. Nah, gitu nggih. Nah, itu nanti akan menjadi petunjuk bagi orang yang berusaha seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu akan senantiasa menjadi petunjuk bagi orang yang berusaha ingin berubah, ingin berusaha membaiki amalnya di dunia ketika dia di dunia. Nah, ya. Nah, siapakah ya, orang-orang yang berusaha itu, Pak? Ini ayat terakhir. Besok lagi kita lanjutkan. Siapa yang dimaksud dengan orang muhsinin itu? Orang yang berusaha menjadi orang yang baik itu siapa, Pak? Alladzina yuqimunas shalah. Ya iku wong akeh sing berusaha gelem salat. Jadi kalau jenengan itu rajin salate, insya Allah jenengan ini adalah orang yang berusaha. Ngoten nggih? Tapi nek males
gak gelem nang masjid, gak gelem sholat iku tandane gak gelem usaha. Jadi siapapun kita, insya Allah kalau kita ini ingin kita ini giat nang masjid, giat melakukan sholat, itulah orang yang berusaha untuk ingin baik. Ya, jadi siapa itu muhsinin? Alladzina yuqimuna sholat. Yang pertama adalah orang yang selalu berusaha ingin sholat. Wa yu'tuna zakat. Yang kedua adalah orang yang mau berusaha untuk non-infaki. Sinten sing dalu niki niku nyemplung non-infaki, insya Allah dia adalah orang yang ingin berubah. Nah, insya Allah dia adalah orang yang ingin berubah menjadi baik. Dan yang terakhir, wahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa nanti dia akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan hari akhir. Itu tandanya orang yang berusaha menjadi orang baik. Nah, ngoten mawon nggih. Al-Qur'an niku simpel ya, tapi maknanya dalam. Niku Bapak Ibu. Oke, mungkin itu kajian yang bisa kami sampaikan. Semoga ayat-ayat yang kami sampaikan tadi bisa menambah iman dan ketakwaan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'awat istajib lana. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita. Allahumma ja'al tajam'ana hadha tajam'an makruma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la hawlana syaqiyan wa la makruma. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.